Selamat Hari Natal. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kalau kau suka hati kemenangan, kalau kau suka hati kemenangan, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Hati Yesus, kalau kau suka hati panggil Yesus, Yesus. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Yesus, Yesus. Kasih Tuhan atas kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku akan anugerah yang kau seperti ini. Rayakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri seperti ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kita, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Rehoboth Kids, Happy Sunday semuanya. Yeay. Hari ini kita ketemu lagi. Kita mau sama-sama ibadah bareng, ya kan? Oke, yuk disiapin Alkitabnya, disiapin catatannya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Are you ready? Let's go. Ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa ya? Coba dilihat dulu kalendernya. Tanggal berapa ini?
Tanggal 24. Oke, tanggal 24 Desember. Berarti besoknya tanggal 25 Desember. Artinya di minggu-minggu ini kita lagi ngerayain hari apa nih? Hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Atau biasanya kita panggilnya hari Natal, Christmas. Oke, nah hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang masih juga berhubungan dengan hari Natal nih adik-adik. Kita sama-sama buka di Matius pasal yang kedua ya. Oke, yuk. Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 12. Dan by the way, hari ini judul khotbahnya, judul firman Tuhannya adalah Giving My Best. Giving My Best. Yang artinya adalah memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik dari aku, dari saya, dari kita semua. Tentunya untuk Tuhan Yesus. Oke, yuk kita buka yuk. Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Kak Joy bacain buat kita semua. Adik-adik bisa ikut dari handphone yang ada Alkitabnya, atau Alkitab buku, atau nanti bisa ya ditulis di bawah sini ya, dilihat di bawah sini ya. Oke, yuk di sini Alkitab berkata atau menuliskan orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea dan pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus. Dan dengan teliti, dia bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, oke, kita barusan bacakan kisahnya tentang orang-orang Majus dari timur yang datang untuk melihat, menemui bayi Yesus atau anak-anak Yesus waktu masih lagi anak-anak nih adik-adik ya. Nah, apa yang dia bawa? Mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Coba ya, nih kalau adik-adik lihat, di sini Kak Joy punya bungkus kado. Ada isinya adik-adik ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat kayaknya, Christmas itu selalu berhubungan dengan kado, dengan hadiah. Mungkin habis ini adik-adik bakal dibeliin sesuatu dari papa mama ya. Jadi terus mungkin ada juga yang bisa tuker kado ini ya buat kamu, nanti dikasih yang lain dari teman-teman adik-adik yang lain. Dan adik-adik, kalau kita lihat Natal itu selalu berhubungan dengan kado, ya enggak? Dan di Alkitab, ketika orang-orang Majus dari timur datang ke Tuhan Yesus, mereka juga bawa kado loh. Mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Anggap aja 3 ini, emas, kemenyan, dan mur ya. Mereka bawa kado-kado ini buat Tuhan Yesus. Karena mereka itu sangat menghargai Tuhan Yesus, sangat menghormati Tuhan Yesus. Makanya mereka kasih emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, kalau kita lihat lagi, di kisah yang tadi di dalam Alkitab ya adik-adik ya, di situ ada 3 orang bijak atau yang kita sebut sebagai orang Majus. Mereka ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih anak-anak ya ceritanya di sini ya. Orang-orang Majus itu tahu ada Tuhan Yesus, ada raja orang Yahudi yang baru lahir
yang akan menyelamatkan orang Yahudi, menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan seluruh dunia ini. Lalu mereka tanya-tanya ke orang-orang sekitar situ, kamu tahu nggak? Ada bayi yang baru lahir. Dia raja orang Yahudi. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Dan semuanya bilang, aduh nggak tahu, belum dapat infonya, belum dapat kabarnya. Terus orang Majus ini datang ke istana Raja Herodes dan bilang, Raja, ada raja orang Yahudi. Herodesnya kaget dong. Hah? Apa? Nggak mungkin dong, aku ini raja. Aku yang berkuasa di sini. Nggak boleh ada raja lain. Dan Raja Herodes bilang apa? Nanti kalau ketemu sama raja orang Yahudi itu, bilang ke aku. Nanti aku datang ke sana. Supaya nanti aku bisa datang menyembah dia juga. Padahal sebenarnya Herodes nggak mau nyembah dia, adik-adik. Herodes itu justru mau membunuh bayi Yesus, membunuh Yesus itu, adik-adik. Nah, terus akhirnya si orang-orang Majus ini ngeliatin, ada bintang. Bintang itu bisa diikuti dong. Bisa diikuti dan akhirnya sampai ke rumahnya Tuhan Yesus. Sama di situ Alkitab mencatat ada si Maria juga. Maria itu ibunya Tuhan Yesus ya. Dan ibunya Tuhan Yesus sama Yesus lagi di situ. Dan waktu mereka datang, mereka sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan jangan lupa bawa kado, bawa emas, bawa kemenyan, bawa mur juga. Itu cerita yang barusan kita bahas adik-adik. Yang barusan kita baca tadi ya dari Matius pasal yang kedua. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita bisa belajar nih dari firman Tuhan yang kita pelajari yang barusan kita baca. Kalau kita mau datang ke Tuhan Yesus, kita perlu berikan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur itu simbol yang kita pelajari hari ini, bahwa itu adalah simbol-simbol yang kita anggap sebagai hal-hal yang baik yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus. Emas, kemenyan, dan mur itu hadiah-hadiah untuk kerajaan loh adik-adik. Artinya Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar Tuhan, bukan hanya sekedar bayi saja ya, tapi dia raja di atas segala raja. Dan dia layak untuk dapat emas, kemenyan, dan mur. Dia layak untuk dapatkan yang terbaik dari semua orang, termasuk adik-adik Rehoboth Kids yang hari ini ikut ibadah online. Ya kan? Nah, kok nggak dikasih peralatan bayi aja ya, kayak dot atau susu atau mainan gitu kayak. Wah, mungkin dulu belum ada ya adik-adik alat-alat kayak gitu ya. Tapi dulu orang-orang Majus datang ke bayi Tuhan Yesus, anak atau Tuhan Yesus itu memberikan emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majus ini memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke? Nah, adik-adik Rehoboth Kids, kita semua perlu memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi Kak, aku ini masih kecil, aku itu belum bisa apa-apa, aku nggak punya uang sendiri, uang jajanku juga masih dikasih mama, papa juga masih nganterin aku ke sekolah, aku nggak bisa kasih yang terbaik. Aku nggak punya emas, nggak punya kemenyan, nggak punya mur, nggak punya barang-barang mahal buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, walaupun kita semua mungkin masih punya keterbatasan, adik-adik masih kecil-kecil semua, belum bisa nyetir sendiri, ya kan? Belum bisa punya uang sendiri, ya kan? Tapi kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus dengan cara kasih waktu buat Tuhan Yesus, baca Alkitab, ya kan? Menyembah Tuhan Yesus, ikut Rehoboth Kids online, datang ke gereja onsite ibadah sama teman-teman kita. Nah, itu juga bisa cara-cara ada yang untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, jadi hari ini nggak ada alasan untuk kita tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Dan jangan asal-asalan kalau kita memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yang mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus, katakan yes. Katakan amin. Oke, yuk ayat yang terakhir, yaitu ayat hafalan kita di bulan Desember ini. Oke, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Nah, kita mau sama-sama baca dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ayat hafalannya kita mau sama-sama baca dengan segenap hati, dengan suara yang keras ya adik-adik ya tentunya ya. Dan kita hafalin. Oke? Lukas 2 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Lagi. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Amin. Kasih tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus boleh dong? Yes.
Oke, yuk adik-adik kita mau tutup ibadah kita, Rehoboth Kids Online kita hari ini dengan doa. Adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa ke Tuhan Yesus yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang kami ibadah Rehoboth Kids Online hari ini. Terima kasih Tuhan, kami hari ini juga sudah belajar firman Tuhan. Kami tahu hari ini kami punya tugas, kami punya tanggung jawab, yaitu untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik dulu buat kami. Kami punya papa mama yang baik, kami sekolah yang baik, kami punya gereja yang baik, kami punya aktivitas yang baik, kehidupan yang baik. Itu semua dari Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau buat komitmen, kami mau buat janji kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Walaupun kami masih kecil-kecil, walaupun kami masih terbatas, tapi kami tahu Tuhan, kami pun bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak Rehoboth Kids, Tuhan jagain mereka semua, berkati papa mamanya juga, berkati semua yang mereka kerjakan, sekolahnya juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan, Amin. Merry Christmas to you. God bless you all.